Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa ba'd. Apa kabar kawan-kawan semua? Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana bicara tentang menghindari sekaligus menyelesaikan konflik yang terjadi pada sebuah organisasi, pada kelembagaan dan masyarakat. Tentu kita akan membahas dulu secara ringkas apa itu definisi konflik. Ya. Konflik beberapa pakar organisasi dikatakan sebagai kondisi di mana seseorang ataupun kelompok masyarakat mendapatkan sebuah pengaruh yang negatif yang menimbulkan ketidaknyamanan dari pihak yang lain, dan tentunya mesti ada sebuah jalan keluarnya. Ya, ada dua kunci. Pertama, ada sebuah pengaruh negatif yang membuat tidak nyaman, dan tentunya harus ada sebuah solusi untuk menengahinya. Para pakar organisasi Barat ya memandang bahwa ada 3 pandangan tentang konflik. Ya. Yang pertama, pandangan tradisional ketika orang-orang atau masyarakat menghindari konflik tersebut. Ya. Sudah ada kejadian konflik, dihindari, dijauhi, dan mungkin entah kapan ya sampai di mana tetap penyelesaiannya tidak tahu, karena dia langsung menghindari, tidak menuntaskan. Ya. Yang kedua, pandangan hubungan manusia. Ya. Konflik itu justru sebagai sesuatu yang positif yang hadir, ya, yang nanti akan menimbulkan sebuah motivasi di dalam produktivitas kerja. Jadi bukan sesuatu yang untuk ditakuti. Konflik itu wajar, ya. Nah, tentang bagaimana kita untuk menyelesaikannya. Jadi ada sebuah upaya. Ketika ada konflik A dan B, disampaikan, ada apa nih? Kenapa Anda bersikap ini kepada saya? Bahkan mungkin melalui sebuah mediasi, ya. Ada proses mediasi. Nah, kemudian nanti setelah ada mediasi akan muncul sebuah islah, gitu ya. Jadi dalam organisasi itu konflik wajar saja, dan tinggal bagaimana ada upaya penyelesaiannya, bukan dianggurkan, bukan didiamkan. Ya. Nah, yang ketiga agak menarik nih ya, pandangan interaksionis. Ini menarik bahwa konflik itu justru sesuatu yang mesti hadir dan dipertahankan dalam rangka memunculkan sebuah sikap-sikap suak kritik. Jadi mampu untuk menerima kritik secara nyantai saja, secara positif, dan nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang sudah tahan dalam konflik. Jadi konflik itu dalam pandangan interaksionis itu harus dihadirkan. Pandangan interaksionis memahami konflik sebagai sesuatu yang mesti hadir, dipertahankan dalam rangka memunculkan sebuah sikap ataupun motivasi di dalam bekerja atau di dalam masyarakat. Nah, ini memang agak sulit, tidak mudah ya memunculkan konflik dalam keseharian, ya. Dan semua orang dewasa untuk memahami itu. Ya, mungkin untuk masyarakat awam, konflik itu masih dalam pandangan harus dihindari atau mungkin dipecahkan, ya. Tapi tidak untuk dipertahankan dan dihadirkan, karena tidak semua orang mungkin bisa untuk biasa hadir ketika bekerja, ketika dalam masyarakat sudah ada konflik yang dimunculkan secara baku, gitu ya. Nah, intinya pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia ataupun interaksionis, intinya konflik itu akan selalu hadir di dalam masyarakat, dan bagaimana kita tinggal menyikapinya. Ada yang menghindari, ada yang menjadi motivasi, atau bahkan konflik mesti hadir dan dipertahankan, ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, sekarang juga kita penting memahami bagaimana konflik dalam pandangan Islam. Ya. Sifat manusia pada dasarnya adalah hilaf ataupun salah dan lupa. Salah dan lupa itu sifat manusia, dasarnya demikian. Entah karena kekurangan iman atau karena sedang ada gangguan-gangguan, ya, yang secara kejiwaan ataupun mental, dan akhirnya muncul sebuah hal yang negatif dan akan membuat orang lain terganggu. Itu hal yang wajar. Manusia itu sifatnya salah dan lupa. Nah, sekarang bagaimana sehingga tidak terjadi sebuah
gelombang konflik yang semakin besar yang akan berujung pada perpecahan. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ya, Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 ya. Surah Ali Imran ayat 103 kita akan mendapatkan sebuah insight bagaimana sebenarnya manusia itu hadir ya. Pertama, kita harus betul-betul mempererat ya, atau patuh dalam sebuah tali agama Allah ya, jangan terpecah. Saya akan bacakan petikan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Sekali lagi, dan berpegang teguhlah kalian semua dalam agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Quran surah Ali Imran ayat 103. Jadi jelas ayatnya, teman-teman. Kita harus berpegang teguh pada agama Allah. Artinya kita harus patuh pada Allah, patuh pada syariatnya, dan kita betul-betul menghindari ataupun jangan sampai terjadi perpecahan. Jadi kalau bicara konflik dalam Islam itu berarti ada sebuah solusi. Solusinya adalah dengan cara islah. Yang merasa memiliki kesalahan pada orang lain, dia harus minta maaf. Meminta maaf sehingga orang yang dizalimi itu menjadi tenang. Oh ya, saya membebaskan. Ya, saya di kantor, di masyarakat, ya, di dalam hubungan pribadi, di rumah juga demikian. Dibudayakan untuk meminta maaf ketika ada sebuah kesalahan. Ya. Jadi akhirnya teman-teman yang saya banggakan, di dalam hubungan manusia, di dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sekali lagi simpulannya, kita tidak akan mungkin terhindar dari sebuah konflik dan kesalahan. Yang kedua, kita harus mencari jalan solusi keluar supaya tidak terjadi sebuah konflik yang berkepanjangan yang berujung pada sebuah perpecahan. Yang di dalam Al-Quran itu harus dihindari, harus diminimalisir perpecahan itu ya. Dan tentunya sebagai masyarakat, organisasi, di kelembagaan ya, di perkantoran, bahkan di dalam urusan politik, bahwa kebersamaan itu jauh lebih penting karena akan memunculkan sebuah sikap positif yang produktif, dan perpecahan itu sungguh sesuatu yang sangat merugikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai mengelola konflik dan menjadikan kita sebagai orang yang taat patuh kepada aturannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.